Shalom Teens. Senang sekali berjumpa dengan kalian di Sunday Service minggu ini. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan Tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. mari puji nama Dia Teens. Kasih setiamu Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Masih semangat dalam memuji nama Tuhan, amin. Sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Musik. Mari sama-sama puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita berkuasa, amin. Katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu
berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa nama-Nya akan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa nama-Nya akan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya akan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya akan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Puji nama Tuhan. Teman-teman, yuk siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masukin hadirat Tuhan. Berikan sikap yang terbaik pada saat ini teman-teman. Sama-sama masuk hadirat Tuhan. Yuk sungguh-sungguh. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Teman-teman, lebih sungguh-sungguh lagi teman-teman, katakan Tuhan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya.
sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh hadiratmu, oh haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh kami bersyukur, kami rasakan. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau
syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan buah yang nanti akan ditabur Tuhan. Kita akan menuai Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami ingin masuk untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami pimpinan-Mu Tuhan agar kami mengerti Tuhan isi firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Jitutin, apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat-sehat aja kan di rumah. Kalian pasti hari ini ikut bersama-sama kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelumnya Cici mau tahu dulu nih, kakak mau tahu dulu nih. Sebelumnya kalian inget gak firman Tuhan minggu lalu? Ada yang inget gak? Pasti semuanya inget dong. Wah Kak, saya inget Kak. Nah cerita tentang apa sih Yosua? Nah Yosua itu kenapa sih? Dia awalnya bisa bekerja sebagai apa? Budak. Nah terus bekerja sebagai apa lagi? Menjadi pelayan. Akhirnya dia bisa bagaimana? Karena kesetiaan dia. Karena dia cinta dengan Tuhan. Dia bisa membawa bangsa Israel, menjadi pimpinan bangsa Israel. Nah hari ini Cici mau bawa cerita tentang kisah Daud. Nah ada yang tahu gak kisah Daud bagaimana? Pasti semuanya tahu dong kisah Daud. Kalau saya Kak berpikir kalau kisah Daud itu Daud mengalahkan Goliat. Wah benar. Terus apa lagi? Daud pernah pada zaman dulu mengembalai kambing domba Kak. Iya benar. Apalagi Daud menjadi raja bangsa Israel. Wah benar sekali. Nah hari ini kakak mau bawain firman Tuhan tentang kisah Daud. Daud itu adalah seorang anak muda yang luar biasa dipakai Tuhan pada masa mudanya. Nah begitu juga adik-adik di sini. Adik-adik kira-kira kalau menurut adik-adik, di masa muda kalian bisa gak Tuhan pakai kita? Bisa. Tuhan memakai Daud di masa mudanya. Begitu juga dengan kita. Nah hari ini Cici mau bawain firman Tuhan tentang mengembalakan kambing domba. Pertama kali Daud mengalami sebuah proses. Awal pertama kali dia bekerja ngapain? Mengembalakan kambing dan domba. Nah di 1 Samuel 16 ayat 11 berkata, kita buka Alkitab kita baca sama-sama di 1 Samuel 16 ayat yang 11. Udah semua buka? Oke. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba, kata Samuel. Nah mengembalakan kambing dan domba itu pekerjaan yang apa? Mudah apa yang susah? Wah pasti ada jawaban, mudah Kak. Itu mah ngembalain domba kan tinggal panggil dombanya, suruh ikut, misalnya mau pergi mencari makan, wah ikut. Kalau misalnya disuruh minum dombanya, ayo ikut-ikut dombanya mungkin dengan cara menggunakan alat gitu loh. Akhirnya dombanya ikut, itu mah kayaknya pekerjaan gampang deh. Wah iya pasti kita semua merasa bilang begitu. Daud mengerjakan itu adalah hal yang gampang menurut kita. Nah tapi adik-adik, Daud itu dia adalah seorang gembala kambing domba yang benar-benar menjaga dombanya. Dia misalnya ada binatang buas mau mengganggu dombanya, dia melawannya. Wah di Alkitab dibilang katanya Daud menjagai kambing dombanya. Kalau misalnya ada yang mau menyerang, dia langsung apain tuh adik-adik? Menjaga. Wah misalnya hebat banget kan, langsung menjaganya. Misalnya ada binatang buas mau makan kambing dombanya, dia langsung lawan. Daud itu hebat, dia benar-benar menjaga kambing dombanya. Enggak hanya ngembalain aja, kalau misalnya hilang udah biarinin aja, nggak usah pikirin. Tapi Daud nggak seperti itu. Daud tetap setia menjagain kambing dombanya. Nah waktu itu, selanjutnya Daud menjadi hamba Saul di istana. Nah Daud udah diurapi Nabi Samuel pada saat itu. Tuhan Yesus meminta Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Daud kan sebenarnya udah diurapi sama Tuhan untuk menjadi raja. Tapi Daud
tetap masih bekerja di istana menolong Saul. Menjadi pelayannya Saul. Nah, sebelum Daud bekerja sebagai pelayan, Daud sono bekerjanya melakukan pekerjaan kambing domba, mengurus kambing domba. Nah, Daud melakukan apa lagi di istana? Daud itu bermain kecapi. Wah, kenapa sih pekerjaan yang main kecapi di istana untuk menolong Saul? Karena Saul yang tadinya diurapi sama Tuhan, Tuhan sudah tidak ada, roh Tuhan tidak ada di dalam Saul. Sudah nggak ada. Akhirnya banyak roh jahat ingin mendekat kepada Saul. Tapi Daud dia bekerja, dia bermain kecapi. Setiap kali ada roh jahat yang mau mendekat, Daud bermain kecapi sehingga Saul damai. Saul tidak ketakutan lagi. Daud benar-benar menjaga Saul pada saat itu. Nah, adik-adik, teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, Daud sungguh luar biasa. Dia walaupun sudah menjadi raja, mungkin saat itu dibilang dia akan menjadi raja, tapi dia tetap setia dalam pekerjaannya dia. Daud tetap melakukan pekerjaan yang dia harus lakukan. Kita baca di 1 Samuel 18 ayat 10 sampai 11. Oke, 1 Samuel 18 ayat 10 sampai yang ke-11. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedangkan Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya, Saul melempari tombak itu karena pikirannya, baiklah aku akan menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Daud mau dibunuh Saul. Kenapa sih Daud mau dibunuh Saul ya? Daud kan padahal saat itu kan orangnya baik. Tetap menjaga Saul. Walaupun Saul sudah diurapi raja, menjadi raja, dia tetap mau jadi pelayan untuk melayani Saul. Kenapa sih? Saul itu iri. Wah, ada perasaan iri. Adik-adik ingat gak cerita tentang Goliat? Pada saat Daud mengalahkan Goliat, bangsa Israel itu, wah benar-benar, Daud hebat, dia kecil, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Banyak bangsa Israel yang mengagung-agungkan dia, banyak bangsa Israel yang melihat, wih hebat ya Daud mungkin pada saat itu. Lalu Raja Saul merasa, kok dia mungkin di ini kan di banyak orang yang melihat dia hebat, banyak yang melihat dia kalau keren bisa mengalahkan Goliat saat itu. Wah, Daud ingin membunuh Saul. Nah, yang kedua, Daud hidup menggembalakan selama Saul masih hidup di suatu tempat ke tempat lain. Nah, karena Daud pengen dibunuh oleh Saul, Daud mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain supaya nggak dibunuh dia. Dia terus pindah dari suatu kota ke kota lain, suatu tempat ke tempat lain supaya Saul tidak membunuh dia. Menurut adik-adik, kalau adik-adik ya pasti ketakutan. Wah, begitu juga kakak. Kakak takut kalau misalnya dilihat, wah Saul terus mengejar, mau pindah kemari, Saul mengejar dia, mau dibunuh. Pindah ke tempat lain, mau dibunuh lagi. Pasti takut. Wah, saya gitu juga. Begitu juga kakak. Kakak juga takut. Nah, yang terus selanjutnya, Daud terpaksa mengungsi di negeri orang. Daud pindah ke negeri orang, yaitu ke negeri Filistin. Selama 1 tahun 4 bulan, Daud pindah ke negeri Filistin. Nah, pada saat itu mungkin Daud merasa berpikir, aduh, saya kan udah diurapi sama Tuhan. Saya udah diurapi sama Tuhan untuk menjadi raja. Kok bukannya saya menjadi enak ya menjadi raja? Kok malah saya dikejar-kejar? Kok malah saya mau dibunuh? Kok malah Raja Saul benci saya? Saya kan gak benci dengan Raja Saul mungkin. Mungkin Daud berpikir seperti itu pada saat itu. Kenapa ya? Katanya gitu. Nah, apa yang diperoleh Daud setelah melewati proses tersebut? Akhirnya Daud bisa melakukan proses itu dan Daud bisa melewatinya. Nah, yang pertama apa?
Daud menjadi orang yang pandai dalam berperang, memenangkan banyak pertempuran. Daud pas pertama kali dia menjaga kambing dan domba, Daud juga menjaga agar binatang-binatang peliharaannya, kambing dombanya tidak dimakan oleh binatang buas. Sehingga dia memiliki badan yang kuat, dia selalu menjaga binatang-binatang tersebut untuk dilindungi supaya tidak terjadi apa-apa. Sehingga Daud menjadi orang yang pandai dalam berperang. Nah, yang kedua apalagi sih? Melewati proses apa? Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud orang yang diurapi Tuhan. Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, lalu apalagi? Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Dia melalui proses yang luar biasa. Yang keempat apalagi sih? Janji Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga Daud dan kerajaan Daud, dia akan tetap kokoh untuk selamanya di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bukan bilang hanya Daud aja, tapi Tuhan Yesus juga menjagai keluarganya. Nah, yang kedua percaya dan sepenuh pada Allah. Nah, ya, apa yang kita bisa pelajari dari Daud? Adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajarin dari Daud? Hal apa aja sih yang membuat Tuhan tuh akhirnya memilih Daud sebagai raja? Yang pertama adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Di 1 Samuel 17 ayat yang 45, yuk kita baca sama-sama. Di 1 Samuel 17 di ayat yang 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Nah, Daud itu percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Wah, Daud luar biasa banget. Kenapa Daud bisa Tuhan memilih Daud? Karena Daud percaya sama Tuhan. Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Nah, apalagi sih selanjutnya? Terus maju dan tidak menyerah. Daud menjadi orang yang terus maju dan tidak menyerah. Nah, meskipun keadaannya waktu itu sulit, mungkin dikejar-kejar, pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, mungkin keadaannya tidak nyaman. Mungkin kalian nih, kalau misalnya kalian nih, kalian nginep di rumah, misalnya kalian nih datang ke rumah saudara kalian untuk nginep misalnya. Pasti menurut kalian enak gak nginep di rumah saudara? Pasti dia bilang, oh tapi Kak nginep di rumah saudara mungkin enak, tapi lebih enak di rumah sendiri Kak. Nah begitu juga begitu juga Daud. Daud lebih nyaman pasti di negaranya dia sendiri, di negerinya sendiri, daripada dia ke negeri orang lain. Nah, Daud terus dikejar-kejar, tapi dia tidak menyerah. Begitu juga kita sebagai anak muda. Di sini kakak mau kalian sebagai anak muda jangan pernah menyerah. Menyerahnya apa sih? Contohnya, nah, ya Cici mau kasih tahu nih, sebagai anak muda yang tidak menyerah. Misalnya, Cici pernah ngalamin namanya belajar susah. Mungkin dulu sekolah pernah cerita juga gitu. Susah pelajaran matematika. Wah hitung-hitungan aduh itu susah banget menurut Cici ya. Menurut Kak. Tapi saya tidak menyerah. Saya belajar terus. Saya mengulang lagi. Saya ngeles supaya bisa. Akhirnya bisa gak? Bisa. Tapi kalau misalnya kita menyerah. Pada saat itu kita langsung menyerah. Wah udahlah gak bisa, udah biarin aja lah, udah tinggalin aja. Orang udah gak bisa buat apa dipaksain, buat apa kita pelajarin lagi. Wah jangan sampai kita menyerah. Daud tidak menyerah, kita sebagai anak muda juga jangan pernah menyerah dalam hal kecil. Kalau kita gak bisa, kita lakukan lagi, kita pelajarin lagi supaya kita bisa. Yang ketiga apa? Tetap memilih yang benar meskipun ada kesempatan berbuat dosa. Nah, Daud pernah berada dalam keadaan memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Sebenarnya Daud bisa membunuh Saul saat itu.
Ada banyak kesempatan. Tapi Daud apakah memilih untuk membunuh Saul? Enggak. Daud tetap mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud tahu kalau dia membunuh Saul sebenarnya bisa lakukan. Kapanpun dia bisa. Daud aja bisa ngalahin Goliat, apalagi mengalahkan Saul mungkin saat itu ya. Dia merasa, oh saya pasti bisa. Mungkin ada, tapi Daud tidak mau seperti itu. Daud mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, mungkin kalian pernah juga melakukannya. Apa sih? Misalnya kalau contoh di sekolah, nyontek. Nah, apalagi kalau misalnya di sekolah nih, kita sekarang melalui Zoom online. Pasti bisa melakukan nyontek dong, bisa dong. Ulangan misalnya, gurunya nggak lihat nih. Misalnya hari ini kita ulangan ya, ulangannya dikasih tahu di kisi-kisinya. Hari ini pelajaran ini sama ini ya misalnya, harus kalian pelajari. Besok kita ulangan atau berapa hari lagi kita akan ulangan. Nah, ada kesempatan dong. Sebenarnya kalau kita ulangan via Zoom, mungkin bisa aja nyontek. Atau enggak off cam, enggak kelihatan. Jadi kalau misal ujian, kalian kerjain, kalian cari di googling. Atau enggak cari-cari di buku. Itu bisa dilakukan. Itu adalah melakukan hal dosa. Kalau Daud, dia enggak mau. Sebenarnya bisa bunuh Saul, tapi dia enggak mau. Begitu juga kita sebagai anak muda. Kita bisa nyontek. Mungkin via Zoom kita nggak bisa, guru nggak bisa lihat. Atau ya lihat buku juga nggak kelihatan gitu loh. Tapi kita sebagai anak muda, kita harus belajar seperti Daud. Tidak mau melakukan itu. Jangan nyontek. Kita belajar sungguh-sungguh. Apa yang kita tidak bisa, kita ulang terus. Supaya kita bisa menghasilkan yang terbaik. Misalnya, Ci, susah nih, saya udah belajar. Kita berdoa. Daud mengandalkan Tuhan. Kita juga mengandalkan Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa nih pelajaran misalnya matematika. Saya nggak bisa pelajaran matematika. Tapi saya mau bisa Tuhan. Wah, itu hebat. Bagaimana caranya? Kita belajar dan berdoa. Belajar dan berdoa. Kalau kita berdoa doang, nggak belajar, nggak bisa juga. Tapi belajar dan berdoa. Kalau kita sudah belajar, berdoa, Tuhan akan kasih kita yang terbaik. Tuhan akan kasih kita hikmat. Tuhan akan membuatkan kita bisa mengerjakan apa yang kita tidak bisa. Nah, selanjutnya Daud benar-benar anak yang luar biasa. Daud tidak pernah mau menyerah. Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan dia. Nah, kakak mau cerita sedikit pada saat kakak dulu sekolah gitu loh. Kakak bukannya orang yang tipe yang menyerah gitu loh. Kakak mau terus namanya ingin mendapatkan sesuatu, kakak akan berusaha gitu loh. Terutama dulu kakak mau kuliah gitu loh. Kakak gak bakal menyerah gitu loh. Mungkin kakak mau cerita sedikit aja pada dulu kakak tuh mau kuliah susah gitu. Mungkin kakak udah pernah cerita juga gitu loh. Susah gitu loh. Karena kondisi keluarga kakak pada saat itu tidak baik sehingga kakak tidak bisa kuliah. Kakak menyerah gak? Enggak, kakak gak menyerah. Kakak setiap hari berdoa. Berdoa dan bekerja. Nah kalau bisa mau kuliah kan harus ada bisa menghasilkan uang dong. Untuk apa? Untuk kuliah. Kakak berdoa dan bekerja. Setiap hari kakak berdoa, setiap hari kakak bekerja, kakak sungguh-sungguh gitu loh. Pokoknya saya nih pengen kuliah katanya. Dulu ya, kakak tuh cita-citanya kuliahnya sebenarnya pengen di ini cooking gitu loh, masak-masak gitu loh. Tapi karena kondisi keuangan gitu ya udahlah mungkin pada saat itu mungkin lumayan mahal. Tapi kakak bilang gini, Tuhan oke, saya rasa saya nggak bisa nih kuliah di cooking, mungkin biayanya akan lebih mahal gitu loh. Yaudah Tuhan, saya mau kuliah. Pada saat itu kakak balik cerita lagi, kakak duduk dulu di Untar. Itu kan di bawah jembatan, kakak dulu naik bis gitu kerjanya gitu. Naik bis kerjanya, kakak setiap hari tuh ngeliatin kampus kakak. Wah, kakak selalu bilang, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus saya akan kuliah di sana. Kakak gak menyerah. Kakak terus berdoa, setiap hari kakak berdoa. Setiap kakak duduk
di situ, kakak ngeliatin kampus. Tuhan, saya akan kuliah di sana. Tuhan, saya akan duduk di sana. Nah, akhirnya bukan proses yang sebentar. Kakak mengalami proses yang lama. 1 hari, 2 hari Tuhan Yesus jawab, enggak. Bertahun-tahun. Akhirnya Tuhan jawab. Akhirnya kakak bisa kuliah. Nah, setelah kakak kuliah, terus apa lagi? Apakah kakak udah kuliah, udah nih nyaman. Kakak itu belajar, saya selalu bilang dalam diri kakak gini, saya gak mau kuliah lama-lama. Kenapa sih kalau saya kuliah terus, saya bayar uang kuliah terus kan? Saya gak mau saya mau belajar sungguh-sungguh. Pokoknya saya mau belajar nih, saya punya target saya harus selesai kuliah 3,5 tahun. Wah itu harus ada targetnya gitu loh. Targetnya harus selesai. Kenapa sih harus ada target? Pertama, kakak berpikir nanti biayanya lah. Nanti kalau misalnya kakak lebih lama lagi kuliah, kakak harus bekerja lebih lagi gitu loh. Nah akhirnya kakak punya tujuan, kakak punya target juga. Sehingga kakak kuliah. Wah setelah kakak kuliah, Tuhan Yesus baik banget. Kakak selesai dari kuliah itu benar-benar 3,5 tahun kakak selesai kuliah. Wah Tuhan Yesus baik banget buat kakak. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah kalau misalnya sesuatu yang gak bisa kita lakukan, jangan menyerah. Tapi kita terus lakukan. Kak, kalau saya udah lakukan kak, kenapa nih kak? Misalnya saya udah ulangan nih kak, saya udah belajar, udah berdoa, tapi nilainya masih aja gak bagus. Wah pasti ada yang salah. Cara kita mungkin belajar, cara kita mungkin menghafal, pasti ada yang salah. Atau enggak kita perbaiki lagi. Mungkin belajarnya pertamanya cuma 1 jam. 1 jam gak hafal. Saya mau belajar 2 jam. Biar lebih hafal. Biar besok kalau ulangan saya bisa. Atau setelah 2 jam nilainya masih, wah kak saya udah belajar 2 jam nih. Mungkin nilainya waktu itu 6. Karena 2 jam saya belajar jadi 7. Wah kak tapi saya mau belajar lagi biar nilai saya lebih bagus. Kita harus benar-benar belajar. Lebih lagi tingkatin belajar kita. Kita adik-adik yang ada di rumah, waktunya kalian adalah belajar. Waktunya kalian adalah melakukan kegiatan sekolah kalian. Kalian harus benar-benar dan sungguh-sungguh melakukannya. Dan minta selalu pengurapan Tuhan. Daud dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalian tahu gak? Mungkin kalian gak pernah berpikir. Daud juga mungkin gak pernah berpikir pada saat itu bisa menjadi raja. Kakak juga gak tahu pada saat itu kakak bisa kuliah. Kakak juga gak tahu pada saat itu bisa menyelesaikan kuliah selama 3,5 tahun. Gak tahu gitu loh. Tapi semua rencana Tuhan baik buat kita. Rencana Tuhan baik buat Daud. Tuhan akan membuat rencana yang baik buat kita. Begitu juga adik-adik yang ada di rumah. Tuhan memiliki rencana yang baik buat kalian. Kalau kalian misalnya mengubah pola belajar kalian. Mungkin nih kak saya waktunya pagi saya sekolah, siang saya tidur siang dulu mungkin. Atau enggak kak saya habis itu main game. Wah kok sekolah main game ya? Harus hilangin, kurangin main game. Main game boleh tapi harus dikurangin gitu loh. Jangan sampai karena main game pagi belajar, sore siang tidur karena ngantuk misalnya. Sore main game, harusnya tugasnya mengerjakan PR gak dikerjain. Kerjanya nanti malam-malam. Wah kan kalau ngerjain malam-malam udah ngantuk, udah capek. Gak bisa kan? Nah kalian harus mengubah hidup yang tidak baik. Cara-cara yang tidak baik menjadi lebih baik. Daud tetap setia dalam hal kecil. Dia tetap setia mengembalakan kambing dombanya. Karena dia setia, dia diurapi menjadi raja. Kita juga gak tahu nanti ke depannya kalian menjadi apa. Mungkin Moses nih sekarang, kak cita-citanya Moses apa? Kakak suka nanya. Mungkin masih belum tahu Moses ya. Tapi suatu saat dengan cita-citanya Moses terus belajar. Gak bisa nih pada saat ini. Wah kayaknya sih gak bisa deh saya punya cita-cita yang saya inginkan. Moses berpikir gitu. Tapi
Kakak katakan, kalau kita berdoa, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Kalau kita ambil salah jurusan mungkin, mungkin nanti suatu gede. Wah ternyata dulu cita-cita saya, misalnya si Moses cita-citanya sebagai dokter misalnya. Udah gede nanti mungkin belum tentu jadi dokter atau mungkin yang lain. Gak masalah. Tapi kita minta Tuhan pimpin kita untuk memilih jalan yang terbaik. Kakak selalu belajar. Selalu dalam kehidupan kakak mengandalkan Tuhan. Dalam hal kecil, hal besar, kakak selalu berdoa. Misalnya kakak mau ngelakuin apa nih, biar kakak gak salah jalan, kakak selalu berdoa. Tuhan tolong saya. Tuhan pimpin saya setiap langkah. Kita pagi-pagi selalu namanya berdoa. Kalian sebagai anak-anak muda, generasi muda, kalian harus terus berdoa, terus mengandalkan Tuhan. Kakak juga belajar juga namanya baca Alkitab. Kita harus baca Alkitab. Kakak ingetin lagi, kita harus belajar Alkitab. Kenapa sih membaca Alkitab? Biar Tuhan memberikan kita hikmat setiap hari. Tuhan memberikan kita sesuatu yang mungkin kita nggak pikirin, Tuhan kasih melalui remah hikmat firman Tuhan. Nah, kita belajar dari Daud. Kita percaya Daud Tuhan pakai luar biasa bisa menjadi raja. Tuhan akan memakai kalian secara luar biasa. Tuhan akan memakai anak-anak muda. Kalian akan dipakai Tuhan secara luar biasa kalau kalian selalu mengandalkan Tuhan. Tidak pernah menyerah. Tidak pernah merasa, wah udahlah gak bisa lakuin ini, udah tinggalin aja. Jangan pernah menyerah. Tapi lakukan terus. Kalau kalian gagal, coba lagi. Tuhan akan memberi yang terbaik. Coba untuk lebih baik lagi. Nah, kakak mau ada ayat firman Tuhan yang terakhir di 2 Samuel 7 ayat 8. Nah, yuk kita buka sama-sama, kita baca sama-sama di 2 Samuel 7 ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tuhan memilih Daud. Tuhan memilih kita juga. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan telah menentukan kita akan menjadi apa. Bagaimana kita tinggal menjalankannya. Bagaimana kita tinggal melakukannya. Apa yang jalan kita ambil. Apakah kita mau jalan sesuai dengan kehendak firman Tuhan atau melakukan hal yang tidak baik. Yang tadi kakak tadi bilang, kalian bisa melakukan hal apa? Bisa menyontek dalam ulangan. Bisa melakukan hal apa aja waktu ulangan karena via Zoom gak kelihatan. Bisa dilakukan. Tapi ambil keputusan yang benar, jangan menyontek. Tapi selalu mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kalian. Kita sama-sama belajar. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita kepada kalian, itu adalah kasih karunia Tuhan telah memilih kita. Kita dipilih sama Tuhan. Kita dipilih menjadi anak Tuhan. Kita telah ditentukan sama Tuhan. Tuhan selalu menjagai kita. Kita akan menjadi, kalian akan menjadi generasi yang luar biasa dipakai Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Ingat Daud dipakai Tuhan. Begitu juga Tuhan akan memakai adik-adik semuanya. Dimanapun kalian berada. Oke, yuk kita berdoa, kita sama-sama berdoa. Kita mau minta Tuhan untuk Tuhan menjaga kita. Tuhan supaya kita mau seperti Daud yang selalu tidak menyerah dalam melakukan apapun. Walaupun Daud waktu itu mau dibunuh Saul, mungkin perasaannya takut. Tapi Daud tidak menyerah. Daud harus pindah ke negeri yang satu, ke negeri yang lain, ke tempat orang lain. Tapi Daud tidak pernah menyerah. Daud terus melakukannya. Walaupun Daud sudah diurapi menjadi raja, Daud tetap setia melayani Saul. Adik-adik di rumah, kita harus tetap setia dalam hal kecil. Karena kita percaya
Tuhan kasih kita perkara kecil, Tuhan akan kasih kita sesuatu yang kecil. Tuhan akan memberikan kita kepercayaan yang lebih besar. Tuhan kasih kita 1 talenta. Tuhan akan memberikan talenta yang banyak buat kita. Kalau kita bisa mengembangkannya. Kalau kita setia. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami belajar banyak Tuhan tentang Daud Tuhan. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami mau setia kepada Engkau Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan kehidupan kami kepada Engkau Bapa. Tuhan tolong kami. Kalau mungkin kami merasa sulit dalam belajar. Tuhan berikan kami hikmat. Kami mau belajar, kami mau berdoa juga sama Engkau Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami generasi anak-anak generasi muda ini Tuhan akan Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Mereka akan mencapai suatu cita-cita yang mereka inginkan Tuhan. Dengan bersama Engkau Tuhan. Pimpin mereka selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Mungkin mereka bisa melakukan hal yang tidak baik Tuhan. Mungkin dalam sekolah mereka Zoom bisa nyontek Tuhan. Tapi ingatkan mereka Tuhan Yesus. Bahwa apapun yang dia lakukan tidak bersesuai dengan tindak firman Tuhan, itu adalah dosa Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan Yesus. Kiranya Kau urapi terus Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya generasi muda akan Kau pakai secara luar biasa. Anak-anak muda ini akan Kau pakai secara luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan berubah, mungkin kami tidak baik, tapi kami mau belajar menjadi baik. Kami mungkin pada saat itu sering melakukan dosa. Kami mau meninggalkannya. Kami mau menanggalkan segala dosa kami. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau selalu berharap kepada Engkau. Pimpin setiap anak-anak muda ini Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak yang luar biasa Bapa. Kami serahkan kami Tuhan, firman Tuhan hari ini ke tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya dalam 1 nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.